Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Di saat ini kita senantiasa masih diberikan oleh Allah bermacam-macam nikmatnya, terutama nikmat keimanan, nikmat keislaman, sehat badan. Mudah-mudahan dari nikmat-nikmat yang Allah berikan dijadikan oleh Allah sebagai sebuah kenikmatan yang senantiasa diiringi oleh Allah, rahmat dari Allah, keberkahan dari Allah, sehingga kita semua dikehendaki oleh Allah berada bersama-sama di dalam kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut para keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Insya Allah para jamaah sekalian, pada pengajian Jumat kemarin kita membahas tentang hukum-hukum air, bahwa telah dijelaskan di awal di antara alat bersuci yang paling utama adalah menggunakan air. Maka di dalam air tersebut, yaitu air yang bisa digunakan untuk bersuci, untuk toharoh, yaitu ada 7 macam air, yaitu air hujan, kemudian air laut, air kali ataupun air sungai, air sumur, air sumber, air salju, dan air embun. Itu 7 macam air yang bisa digunakan untuk bersuci. Di antara 7 macam air tersebut terbagi menjadi 2. Satu air yang turun dari langit, dan yang kedua air yang bersumber dari bumi. Di antara air yang turun dari langit adalah air hujan, air embun, air salju, dan air hujan, air embun, dan air salju. Kemudian yang kedua, air yang bersumber dari bumi adalah air laut, sungai, kemudian air sumur, kemudian air sumber. Dan daripada air yang telah disebutkan kemarin telah dijelaskan ada 4 bagian. Satu, air yang suci, dalam arti suci zatnya, kemudian mensucikan, dan menggunakan air tersebut hukumnya tidak makruh. Air tersebut dinamakan air mutlak. Yang kedua, air suci, tetapi air suci mensucikan tetapi makruh digunakan, yaitu seperti air yang dipanaskan dengan sinar matahari. Itu suci, bisa mensucikan untuk bersuci, baik wudu, mandi, ataupun menghilangkan najis. Tetapi memakainya, menggunakannya hukumnya makruh.
Dan yang ketiga adalah air yang suci tetapi tidak mensucikan, yaitu air yang mustakmal. Jadi air mustakmal. Nah, di dalam bagian yang ketiga tersebut kemarin telah dijelaskan itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu air yang suci tetapi tidak bisa mensucikan, dalam arti tidak bisa digunakan untuk berwudu, mandi wajib ataupun menghilangkan najis. Itu terbagi menjadi dua bagian. Satu air mustakmal, yang kedua yaitu air mutaghayyir, yang berubah, yaitu berubahnya itu secara mukhalid, tercampur dengan sesuatu yang lain, sehingga keaslian nama air mutlak tersebut berubah, sehingga bukan dinamakan air mutlak tetapi air yang lain ya. Seperti yang kita sedang minum air kopi itu kan, itu tercampurnya walaupun dengan sesuatu yang suci, bisa diminum karena sudah berubah nama air kopi, air susu, air teh, maka suci tetapi tidak bisa mensucikan. Artinya suci boleh diminum tetapi tidak bisa digunakan untuk berwudu, mandi wajib ataupun menghilangkan najis, karena sudah mukhalid, sudah tercampur dengan sesuatu yang lain, walaupun yang mencampuri air tersebut adalah suci. Nah, mengecualikan musonib, walaupun air itu berubah tetapi bukan dengan mukhalid, hanya dengan sebab mujawir. Arti mujawir itu hanya bersanding, nyanding. Kayak harus dijelaskan seperti air kali sing tercampur dengan lumut ya. Nah, iki banyu kan mujawir, nyanding. Jadi bisa dibedakan mana air, mana lumut. Walaupun itu berubah secara warna, maka hukum daripada air tersebut hukumnya suci dan mensucikan. Dalam arti bisa digunakan untuk wudu, mandi wajib ataupun menghilangkan najis. Ataupun mujawirnya ini secara kali ya, sumur sing ana ning sawah wong pungien, maka kan berubah iku sebab bercampur dengan endut. Nah, bercampurnya itu dengan sendirinya, mujawir, tidak mukhalid. Nah, mujawirnya ini dengan sendirinya, seperti batu ataupun lumut ataupun endut. Walaupun itu berubah air warnane, ya lamun endut ka abu-abu, lamun lumut kan ijo ya banyune, iki tetap hukumnya suci tur nyucikaken. Dalam arti hukum air tersebut suci, bisa digunakan untuk berwudu, mandi wajib dan menghilangkan najis. Karena berubahnya ini dengan mujawir, bukan sengaja dengan mukhalid dicampuri. Nah, seperti mukhalid itu bercampur kayak kopi ku banyu biasa asalnya, diturui kopi, diturui susu, sehingga mukhalid bercampur dengan susu ataupun kopi, sehingga nama air mutlak tersebut bukan dinamakan air biasa lagi, tetapi sudah menjadi beda nama air kopi, air teh ataupun air suci. Walaupun itu hukumnya suci, tetapi tidak bisa mensucikan, dalam arti tidak bisa digunakan untuk wudu, kemudian mandi wajib ataupun menghilangkan najis. Ini bagian-bagian air yang ketiga. Maka musannif telah menjelaskan bagian hukum air tadi ada 4 kemarin. Yang keempatnya adalah wal qismur rabi'u, lan utawi bagian kang kaping papat,
Ma'u najsin iku banyu najis. Ae mutanajisun tegese banyu kang nerima najis. Hukum yang keempat, hukum air ini dinamakan air najis. Dalam arti air najis di sini, najis bukan berarti najis dari zatnya, tetapi air mutanajisun yakni air yang terkena najis. Ini hukumnya air tersebut tidak bisa digunakan untuk berwudu, mandi wajib ataupun menghilangkan najis. Lamun air tersebut bercampur dengan najis. Jadi ma'un najis yang keempat adalah air najis ataupun mutanajis, yakni air yang terkena najis. Kalau najisnya secara zatnya itu sudah pasti tidak bisa digunakan untuk bersuci. Contoh apa? Air sing asale najis. Air apa? Air kencing kan ya. Air kencing dari zate jenis airnya itu sendiri sudah hukumnya najis. Itu sudah pasti hukumnya najis, tidak bisa digunakan untuk berwudu, bahkan tidak hukumnya suci, tidak bisa digunakan untuk minum. Karena itu sudah dari zatiannya sudah hukumnya najis. Maksud yang di sini adalah air mutanajisun, yakni air yang terkena najis. Asalnya airnya suci tetapi terkena najis. Ini hukumnya tidak bisa digunakan untuk bertoharoh, bersuci, baik dalam wudu, mandi wajib ataupun menghilangkan najis. Akan tetapi hukum air mutanajis di sini terbagi menjadi dua bagian. Wahwa kismani lan iya mutanajis kismani iku rong bagian. Ahaduhuma utawi salah sijine kismani wa huwa alladzi halat fihi najasatun, yaiku kan halat manjing fihi ing dalam alladzi najasatun opo najis. Taghayyuru kang berubah ya banyu amla atawa ora. Wawalan ya tingkah banyune wawalan ya maun ay wal halu annau tegese lan utawi tingkah satune banyu maudunal kullataini iku banyu rong kulah. Tadi telah disebutkan bagian hukum air yang keempat adalah air mutanajis. Air sing terkena najis tidak bisa digunakan gana toharoh, gana bersuci, baik wudu, mandi wajib ataupun menghilangkan najis. Akan tetapi hukum air mutanajis ning kene terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah wahwalladzi halat fihi najasatun, banyu sing keregelan najis, baik banyune iku taghayyur amla, berubah secara sifatnya, secara rasanya, secara baunya berubah, amla atau ora. Wa wal halu annau maudunal kulata ini, sedangkan hukum banyune kurang daripada rong kula. Contoh, umpama kita arep mbel banyu wudu, banyune iki wenten ning ember ataupun ning bak, yakni banyu sing semet kurang daripada 2 kula. Kari-kari umpama keregelan najis, kok ning sumur anak ayam geduhuran turu banyune sing keteplok, ing iku banyu sing ning ember. Berarti banyu 2 kula tersebut banyune adalah terkena najis. Tuh. Maka air yang di ember tersebut, yakni kurang daripada 2 kula tersebut, itu yang terkena najis, taghayyur amla, berubah aire ataupun ora, tetap hukume najis, ora sah digunakan gana wudu. Premen maksud taghayyur berubah di dalam umpama iya keregelan ning kono tai ayam berubah warnane maune sing bening rada ireng.
barang di abu mambu teh yayam, barang ning kono di rasa rada kecut umpama ataupun berubah salah sijine, maka hukum daripada air tersebut secara berubah atau dideleng banyu neke ora berubah sama sekali, dideleng ning kono ko warnane ora berubah, mambune ora berubah, komo rasane ora berubah, tapi mau kan keregelan najis karena banyunya semet kurang daripada 2 kulah, maka hukum banyu tersebut hukumnya najis dalam arti tidak bisa digunakan untuk tohar roh, tidak bisa digunakan untuk bersuci ataupun berwudu. Jelas nggih? Ikut teh ayam ataupun umpama ya tai berit, aku mau tai wong mah. Umpamanya ya wis pasti pun. Lagi tai umpama berit tai jarang ayam deh. Sing keregelan najis berubah orang berubah tetap hukumnya ngutan najis apa maning tai wong kira-kira seperti itu. Maka wa yustasna min hadzal kismi landen kecualikaken saking iki bagian al maitatu opo bangke ataupun seumpama keregelan bangke banyu ning ebakah keregelan bebat tangkodok kan nanti hukumnya kok, maka pramen iku hukum banyu tetap hukumnya mutanajis. Wa yustasna min hadzal kismil maitatu allati la damalaha sailun inda qatliha aw syaqqa udwin minha kadubab illam tutroh lan dan kecuali kaken saking iki bagian opo bangke allati la dama kang ora ana getih laha kaduwe maita sailun opo kang mili inda qatliha nalika dipatenane maita aw syaqqa udwin minha atawa nyigare anggota minha saking maita kadubabi kaya lalem illam tutroh lamun ora den balangaken iya maitah pihi ing dalam maun walam taghayyurhu lan orang ngaprobahaken iya maitah ing banyu mau kan lamun saumpamane banyu kurang 2 kulah keregelan bangke bebatang hukume tetep mutanajis boten esah digunakan kangge wudu. Nah siki timbul pertanyaan, seumpamanya air yang kurang 2 kulah tadi yang berada di dalam ember ataupun ebak itu seumpamanya kejatuhan bangkainya itu bangkai allati la damalaha sailun, yakni bangkai yang ketika dibunuh tidak mengeluarkan darah orang ngucur darah sailun. Seperti apa? Dubab laler kan ketika senajan dipateni darah orang ngucur, orang kayak umpama ayam kan ya, ayam dipateni kan ngucur gede. Iki mah umpamane kodok tetap masih ngucur. Ari dubab mah seumpama lamuk ataupun laler ketika senajan dibunuh dipateni iku gede orang milih. Umpama dalam air tersebut di ember tersebut yang kurang 2 kulah kejatuhan bangke lalat ataupun lamuk rigel kan pada baik bebatang mati. Bagaimana hukum air tersebut? Maka hukumnya sah untuk bersuci. Lamun bangke laler ataupun lamuk. Ausak udwin minha atau ketika masih urip umpama ya diteliti laler ki coba masih urip-uripan dibelek getih ngalir boten umpama boten ki binatang seperti kayak contoh laler lamuk ataupun kecoa umpama ketika masih urip dibelek getih orang sampai ngucur orang sampai ngili. Nah keregelan bangkai tersebut ke air yang kurang daripada 2 kulah. Bagaimana hukumnya? Ini air tetap hukumnya suci dalam arti tidak mutanajis. Lamun keregelan bangke laler atau lamuk.
Ilam tutroh bihi walam taghayyir. Lamun seumpamane regele iku silamuk silalerku regel dewek. Bu, dalam arti tidak sengaja. Bagaimana ketika disengaja umpama dibalangaken? Lah bayu semet tak balangaken ki laler. Iku mah tetep hukume ning kono mutanajis kalau secara sengaja. Ataupun umpama siki pertanyaannya premen jare mau ora berubah. Kejatuhan bangkai lalat tersebut, air yang kurang daripada 2 kula tersebut tidak rubah, baik baune, warnane ataupun rasane. Bari rigele ora disengaja, ora robah si banyu, iku hukumnya suci. Pertanyaan bagaimana kalau robah sumpama sampai mambu? Tetap iku mah ning kono hukumnya najis dalam arti mutanajis. Wa kadza lan kaya mangkono an najasatu opo najis allati la yudriku hatarfu kang ora nemu ing najasa atorku opo peninggal pakulun minhuma layan jusul ma'a mangka utawi saban-saban suwiji minhuma saking karone yakni maitah lada malaha najasa allati la yudrika torfu layan jusul ma'a iku ora najis yakulu iku ora ngenajisaken yakulu al ma'a ing banyu. Secara hukum air